Arbiter yang ditunjuk di dalam proses arbitrasi tersebut bukan mewakili kepentingan para pihak dalam secara hukum layaknya seorang penerima kuasa seperti advokat di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring kali ini dalam mata kuliah Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada kesempatan pertemuan yang ketujuh kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prosedur atau hukum acara yang berlaku di BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan kepada pembahasan itu, marilah kita tidak bosan-bosannya mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan beliau kelak di yaumil mahsyar untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua, dan juga beliau akui kita sebagai umatnya sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan sakit ataupun masih mendapat suatu halangan, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala penyakitnya dan dilapangkan segala kesempitannya sehingga bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, kita sudah memasuki pada pertemuan yang ketujuh dalam mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika saudara-saudari menyimak pada pemaparan video pembelajaran yang saya sampaikan pada pertemuan yang ke-6, maka pemaparan pada materi dalam video yang ketujuh ini tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran pada pertemuan yang ke-6. Namun demikian tentu saudara-saudari sedapat mungkin harus menyimak juga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, karena tentunya walaupun ada kemiripan, ada perbedaan-perbedaan secara substansi yang perlu saudara-saudari ketahui. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu sehingga bisa menambah durasi, maka kita akan membahas pada pertemuan kali ini prosedur BANI. Kenapa kita melakukan pembahasan tentang prosedur BANI? Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase paling populer di negara kita ini atau paling banyak dilaksanakan atau diketahui orang adalah prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI. Nah, dan lain itu kenapa juga saya lakukan itu, karena materi yang saya sampaikan ini saya peroleh dari proses pelatihan seorang arbiter di BANI yang diselenggarakan melalui YARBI, dan saya adalah salah satu anggota di YARBI tersebut. Memperoleh materi pelatihan ini pada tahun 2018, tapi sampai sekarang juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Materi-materi yang dalam pelatihan arbitrase BANI masih sama yang disampaikan, dan untuk itu materi ini saya sampaikan dan mudah-mudahan ada menjadi suatu pencerahan bagi saudara-saudari sekalian, khusus berbicara di dalam bidang
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau biasa juga kita sebut dengan istilah non litigasi. Baik, yang pertama tentu kita untuk dapat menyelesaikan sengketa di BANI atau melalui arbitrase ini tentu harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi. Apa syarat dan ketentuan yang berlaku? Yang pertama adalah adanya suatu perjanjian arbitrase. Nah, kalau di dalam arbitrase BANI itu juga lebih ditegaskan ada perjanjian arbitrase BANI. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian ini ke arbitrase di hadapan BANI dengan menggunakan prosedur dan peraturan BANI. Nah, ini adalah syarat mutlak atau salah satu syarat yang ditetapkan oleh BANI supaya sengketa tersebut bisa dibawa penyelesaiannya melalui arbitrase BANI. Nah, jika di dalam klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tersebut mencantumkan klausula yang berbunyi di hadapan BANI dan menggunakan peraturan dan prosedur BANI, maka secara otomatis penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa dibawa ke arbitrase manapun karena sudah dikunci dengan kata-kata BANI tersebut. Nah, ini perlu menjadi perhatian supaya apa? Supaya tidak terjadi salah kaprah. Kadang-kadang ada orang membuat perjanjian arbitrase yang sudah mencantumkan satu badan arbitrase, tetapi ketika terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap perjanjian itu justru dibawa kemana-mana ke badan peradilan, kepada badan arbitrase lainnya. Ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Nah, maka ketika sudah mencantumkan hal yang demikian, maka secara otomatis saudara-saudari tidak bisa membawa ke badan arbitrase lain manapun. Nah, apa dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dilakukan oleh BANI? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, ini undang-undang sudah tidak asing lagi bagi para pelaku bisnis tentang undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini. Dan juga saya rasa bagi saudara-saudari sekalian, jika melaksanakan instruksi apa yang saya sampaikan sejak pertemuan pertama, maka otomatis saudara-saudari sudah pernah membuka dan membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini. Selanjutnya adalah perjanjian arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase seperti yang saya sampaikan pada penjelasan pertama tadi adalah salah satu klausula atau ada perjanjian yang dibuat berikutnya antara para pihak yang telah terjadi sengketa sebelumnya. Selanjutnya ada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, dan yang terakhir dasar hukum penyelesaian sengketa melalui BANI itu adalah Rule and Procedures BANI. Nah, Rule and Procedure inilah yang biasa disebut dengan hukum acara yang berlaku di BANI. Nah, Rule and Procedure ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 sebagai acuan utamanya. Apa yang dimuat di dalam Rule and Procedures nanti kita akan lihat secara satu persatu. Nah, Rule and Procedures BANI itu terdiri dari 6 bab. Yang pertama berbicara tentang ruang lingkup, bab kedua berbicara tentang ketentuan umum, sedangkan bab ketiga berbicara tentang dimulainya arbitrase, bab keempat tentang majelis arbitrase, bab kelima tentang pemeriksaan arbitrase, bab 6 ada tentang putusan. Nah, itu adalah pembagian-pembagian bab di dalam Rule and Procedures BANI. Kita lihat satu persatu bab pembagian tersebut secara umum. Memang saya tidak akan detailkan pembahasan atau saya tidak akan jelaskan seluruh isi bab itu, tetapi saya sampaikan secara gambaran umum sehingga bisa saudara-saudari cerna penjelasan apa yang saya berikan, dan juga ada suatu motivasi dan keinginan bagi saudara-saudari untuk mencari apa isi Rule and Procedures BANI tersebut jika memang saudara-saudari mempunyai intuisi atau mempunyai keinginan untuk mempelajari atau mempunyai animo untuk belajar tentang arbitrase lebih lanjut. Yang pertama tentang ruang lingkup. Berlakunya peraturan dan prosedur BANI. Yang selanjutnya tentang penyelesaian dengan itikat baik melalui cara kooperatif dan non-konfrontatif. Yang selanjutnya adalah tentang choice of forum. Yang ketiga, yang keempat adalah tentang kompetensi absolut BANI. Nah, berlakunya peraturan dan prosedur BANI. Nah, tentu ini menjadi ruang lingkup yang tidak bisa dihindari.
Untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa atau permasalahan melalui arbitrase bani, tentu sengketa tersebut atau pokok permasalahan tersebut haruslah masuk ke dalam ruang lingkup bani. Jika tidak, tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah perjanjian arbitrase dan Undang-Undang 30 tahun 99. Penyelesaian dengan itikat baik melalui cara kooperatif dan non-konfrontatif. Nah, artinya di sini ada keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara itikat baik atau dengan secara baik-baik antara para pihak, tidak dengan melalui konfrontatif, artinya tidak melalui dengan suatu penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, yang berkepanjangan, tetapi ada suatu tujuan yang ingin dilaksanakan, yaitu selesaikannya suatu sengketa yang ada. Dan yang ketiga ada choice of forum. Choice of forum ini adalah pemilihan penyelesaian sengketanya itu apa yang dilakukan. Ketika sudah ada klausul bani di sana atau klausul arbitrase, maka pilihan terakhirnya adalah tentang penyelesaian secara arbitrase, dan ada kompetensi absolut bani. Nah, di situ di slide yang pertama saya bacakan tadi adalah berbicara tentang kompetensi absolut bani. Ketika sudah ada mencantumkan rule dan prosedur bani, maka penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa dibawa ke badan arbitrase manapun. Selanjutnya tentang perwakilan para pihak. Nah, di dalam perwakilan para pihak ini, dalam proses beracara di bani, para pihak dapat diwakili oleh seorang atau orang-orang yang mereka pilih untuk mewakili dalam proses arbitrase dengan memberikan suatu surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini digunakan oleh pihak yang mewakili para pihak yang bersengketa di bani, tetapi suatu keistimewaan, suatu keadaan tersendiri di bani itu tidak, yang menerima kuasa untuk mewakili seseorang itu tidak harus seorang advokat seperti yang ada di pengadilan. Bisa saja karyawan atau orang yang dipercaya oleh konsultan atau siapapun pihaknya di luar advokat, atau mau memakai jasa advokat juga boleh, karena tidak ada suatu keharusan memakai advokat, juga tidak ada keharusan tidak pakai advokat gitu. Itulah yang berlaku dalam sistem perwakilan para pihak di bani. Yang selanjutnya ada tentang ketentuan umum, ada diatur di dalam rule prosedur tersebut juga tentang jumlah dokumennya berapa, ada komunikasi dengan majelis itu diaturnya seperti apa, batas waktu pemeriksaan perkara, dan perwakilan para pihak tadi juga sudah dijelaskan. Nah, bagian selanjutnya ada tentang dimulainya arbitrase. Kapan dimulainya arbitrase di dalam atau diatur sebagaimana prosedur rule and prosedur bani. Nah, yang pertama penyampaian permohonan dan penunjukan arbiter. 30 hari atau tambah 14 hari setelah itu maka dimulai dengan proses arbitrase. Dan selanjutnya ada jawaban dan penunjukan arbiter. Nah, setelah inilah maka dimulai hitung waktu 180 hari dalam penyelesaian arbitrase. Nah, selanjutnya kita melihat kepada majelis arbitrase. Nah, setelah para pihak menunjuk arbiter yang mewakili kepentingan atau penyelesaian, bukan kepentingan hukum para pihak ya, perlu digarisbawahi bahwa arbiter yang ditunjuk di dalam proses arbitrasi tersebut bukan mewakili kepentingan para pihak dalam secara hukum layaknya seorang penerima kuasa seperti advokat di pengadilan. Tetapi ketika arbiter tersebut ditunjuk dan dipilih adalah berdasarkan karena menurut pengamatan atau menurut analisa dari para pihak yang sedang melakukan pengajuan sengketa arbitrase melalui bani tersebut, arbiter tersebut mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menjadi seorang penyelesai di antara sengketa yang telah terjadi tersebut. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, arbiter tersebut bukan untuk mewakili kepentingan hukum para pihak yang sedang bersengketa atau yang sedang mencari penyelesaian sengketa. Nah, jadi sehingga tidak ada asumsi ketika arbiter yang ditunjuk tersebut akan menjadi semacam kuasa atau menjadi penitipan kepentingan hukum masing-masing pihak. Penunjukan arbiter ini setelah pemohon dan termohon masing-masing menunjuk arbiter, dan nanti masing-masing arbiter tersebut memilih satu lagi arbiter untuk dijadikan ketua majelis arbitrase, maka prosedurnya bagaimana? Tentu
penunjukannya adalah terhadap arbiter-arbiter yang ada di dalam daftar BANI atau yang ada dalam listing yang dikeluarkan oleh BANI tentang arbiter-arbiter yang ada. Nah, apakah memungkinkan untuk menggunakan arbiter di luar daripada BANI? Nah, ini tergantung kepada kebijakan BANI secara organisasi. Apakah ketika ada permintaan dari para pihak, katakanlah termohon mengajukan arbiter dari luar BANI, apakah ini bisa dikabulkan? Nah, ini tergantung kepada kebijakan daripada pengurus BANI. Kalau pengurus BANI mengizinkan, tentu ini bisa. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, di dalam praktek peradilan BANI itu atau praktek penyelesaian sengketa BANI itu, arbiter yang ditunjuk tidak ada yang di luar daripada arbiter yang ada di dalam listing BANI. Terus sekarang kita lihat bagaimana susunan majelis. Nah, susunan majelis arbiter itu layaknya seperti susunan majelis hakim di pengadilan. Apabila arbiter yang ditunjuk di dalam penyelesaian sengketa tersebut ada arbiter tunggal, maka dia tidak disebut sebagai majelis arbiter, tetapi disebut sebagai arbiter tunggal. Tetapi apabila arbiter yang ditunjuk itu lebih dari satu, dalam arti kata jumlah ganjil 3 atau 5, maka hal ini disebut dengan majelis arbiter atau majelis arbitrase. Selanjutnya tentang kriteria arbiter. Ini ada syarat-syarat untuk menjadi arbitrase atau menjadi arbiter di dalam BANI ini, katakanlah demikian. Tetapi ini juga diadopsi daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nanti bisa saudara-saudara ditemukan di dalam Undang-Undang 30/99. Yang pertama, cakap hukum. Yang kedua, minimal berusia 35 tahun. Yang ketiga, tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga maksudnya. Yang keempat, tidak memiliki kepentingan keuangan. Yang kelima, pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidangnya. Tidak menjabat sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan dan atau pejabat pemerintah lainnya. Artinya, untuk menjadi seorang arbiter tersebut memanglah harus orang-orang yang berada benar-benar independen dan tidak terkait dengan suatu jabatan apapun. Nah, pernah memang ada suatu pertanyaan dari mahasiswa atau dari teman-teman seprofesi saya pernah bertanya, apakah seorang arbiter tersebut harus berlatar belakang pendidikan hukum? Saya katakan, kalau kita membaca dari Undang-Undang 30 tahun 99, itu tidak ada suatu keharusan bahwa seorang arbiter itu harus berlatar belakang pendidikan hukum. Tetapi di dalam syarat tersebut hanya disebutkan berpengalaman dan sekurang-kurangnya menguasai bidangnya itu selama 15 tahun. Nah, ini ada syarat mutlak yang disampaikan oleh Undang-Undang. Tidak ada keharusan harus berlatar belakang seorang sarjana hukum. Selanjutnya kita lihat proses penunjukan arbiter tunggal. Nah, bagaimana proses penunjukan arbiter tunggal di dalam BANI? Pemohon mengusulkan seorang atau beberapa orang calon arbiter tunggal. Nanti ada persetujuan dari termohon. Seterusnya setelah persetujuan dari termohon ada lagi persetujuan daripada ketua BANI atau Dewan Pengurus BANI yang untuk menetapkan arbiter dalam pemeriksaan sengketa tersebut adalah arbiter tunggal. Dalam hal bagaimana jika seandainya arbiter yang diusulkan oleh si termohon atau oleh si pemohon tersebut arbiter tunggal tetapi tidak disetujui oleh termohon, karena tentu khawatirnya termohon ada sedikit titipan-titipan atau ada semacam sebagaimana halnya ini nanti karena yang menunjuk adalah pemohon, nanti takut arbiternya juga tidak independen dalam memutuskan suatu perkara, maka si termohon bisa memintakan atau mengajukan kepada ketua BANI untuk menyampaikan agar dalam penyelesaian sengketa tersebut ditunjuk arbiter tunggal tetapi di luar yang dimohonkan oleh si pemohon. Selanjutnya tentang proses penunjukan majelis arbitrase. Jika penunjukan arbiter tunggal tersebut sudah seperti yang saya jelaskan tadi, maka penunjukan arbiter majelis itu seperti yang sudah saya singgung juga di awal-awal bahwa masing-masing menunjuk arbiter. Pemohon menunjuk arbiter dan seterusnya juga termohon menunjuk arbiter. Nah, kedua arbiter tersebut nantinya memilih
salah satu atau dari daftar arbiter yang tersisa atau arbiter yang lain untuk menjadi ketua daripada majelis arbiter yang akan dibentuk tersebut. Proses penunjukan arbiter, dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai jumlah arbiter, ketua BANI berhak untuk menentukannya. Nah, apabila terdapat banyak pihak, maka dalam penunjukan arbiter pihak tersebut dianggap satu pihak tunggal. Arbiter harus menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadikan dirinya terdapat dalam konflik of interest. Penunjukan arbiter oleh para pihak tidak menjadi arbiter tersebut bertindak sebagai wakil dari pihak yang menunjuk. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa arbiter yang ditunjuk bukan mewakili kepentingan para pihak yang menunjuk atau bukan wakil dari para pihak yang menunjuk. Nah, juga arbiter juga harus jujur ketika ditunjuk di dalam suatu penyelesaian sengketa yang dimohonkan melalui BANI, maka arbiter harus menyampaikan ketika membaca perkara atau membaca telaah berkas, maka arbiter tersebut harus menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu memiliki konflik of interest dengan perkara yang sedang akan diselesaikannya. Nah, maka hal itu secara otomatis membuat arbiter tersebut tidak bisa melanjutkan dari penunjukannya sebagai seorang arbiter. Nah, proses penunjukan majelis kembali yaitu pemohon dan termohon. Setelah itu BANI menyampaikan penunjukan tersebut kepada arbiter yang bersangkutan. Artinya setelah pemohon dan termohon menyampaikan penunjukan seorang arbiter kepada BANI, maka BANI menyampaikan surat penunjukan kepada arbiter yang ditunjuk tersebut. Nah, arbiter tersebut harus membalas penunjukan tersebut dalam bentuk tertulis yang menyatakan kesediaannya atau ketidaksediaannya untuk menjadi seorang arbiter dalam waktu 7 hari. Nah, selanjutnya kita lihat tentang pengingkaran terhadap arbiter. Apa ketentuan yang menjadi penyebab arbiter tersebut diingkari, atau apa latar belakang menjadi ketentuan seorang arbiter harus diingkari. Yang pertama, adanya conflict of interest. Nah, ketika arbiter yang saya sampaikan seperti yang tadi di awal bahwa dia mempunyai conflict of interest terhadap perkara yang akan disengketakan atau yang akan diselesaikannya, maka secara otomatis dia tidak akan mengalami pengingkaran oleh para pihak terhadap majelis arbiter yang akan dibentuk. Nah, seandainya tidak ada pengakuan seperti itu, tetapi diketahui oleh salah satu pihak yang bersengketa bahwa arbiter tersebut mempunyai conflict of interest terhadap perkara yang sedang dan akan diselesaikannya, maka terhadap arbiter tersebut boleh diajukan hak ingkar. Nah, kapan hak ingkar ini diajukan? Diajukan dalam 14 hari sejak pemberitahuan nama arbiter atau 14 hari sejak diketahui adanya conflict of interest tersebut. Nah, tentunya di dalam mengajukan hak ingkar tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau didukung dengan dokumen-dokumen yang biasa disebut dengan supporting dokumen di dalam hal ini. Karena kan tidak mungkin kita menyatakan seseorang arbiter atau salah satu majelis arbiter tersebut mempunyai conflict of interest, tetapi kita tidak bisa mengajukan dokumen-dokumen pendukung atau bukti-bukti yang menyatakan adanya conflict of interest tersebut. Nah, pengingkaran kita masih melihat tentang pengingkaran terhadap arbiter. Yang pertama itu permohonan hak ingkar. Nah, setelah ada permohonan dari salah satu pihak yang mengajukan hak ingkar, maka BANI menyampaikan kepada arbiter tersebut apakah hak ingkarnya itu benar atau tidak, maka akan diklarifikasi oleh arbiter yang bersangkutan di dalam suatu jawaban tertulis yang disampaikan melalui BANI. Nah, selanjutnya ada tentang tanggapan arbiter terhadap pengingkaran. Nah, bagaimana tanggapan arbiter terhadap pengingkaran? Jika arbiter tersebut mengakui memang ada conflict of interest di dalam perkara yang sedang dan akan diselesaikannya, maka arbiter yang bersangkutan akan mengundurkan diri. Nah, apabila arbiter tersebut tidak mengakui, artinya tidak ada pengunduran diri tersebut, tetapi para pihak tetap mengatakan bahwa terjadi conflict of interest dalam perkara yang sedang dan akan diselesaikan oleh arbiter tersebut, maka dalam hal ini
dibentuk komisi kehormatan oleh Bani. Karena kenapa Bani yang bentuk komisi kehormatan? Karena secara kelembagaan Bani lah yang dipakai di dalam arbitrase. Sedangkan arbiter tersebut adalah bagian daripada Bani, maka Bani yang bertanggung jawab untuk membentuk komisi kehormatan di dalam penyelesaian masalah konflik of interest tersebut. Komisi akan memeriksa permohonan ingkar dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Bani. Tentunya keputusan dari komisi kehormatan tersebut hanya ada dua. Yang pertama tentunya mengabulkan hak ingkar, artinya komisi kehormatan merekomendasikan kepada Bani untuk mengganti arbiter tersebut. Yang kedua menolak permohonan hak ingkar yang diajukan oleh para pihak, artinya arbiter tersebut tidak tersangkut dengan konflik of interest dan bisa tetap melanjutkan proses pemeriksaan penyelesaian sengketa. Nah, Dewan Bani menentukan apakah arbiter bersangkutan mundur atau melanjutkan tugasnya. Ini tentunya berdasarkan dari rekomendasi yang disampaikan oleh komisi kehormatan tadi. Nah, terus selanjutnya kita lihat tentang penggantian arbiter. Bagaimana seseorang arbiter itu diganti, apa alasannya, dan tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan sebagai suatu acuan atau pedoman. Yang pertama, kematian atau cacat. Nah, artinya ketika salah satu arbiter yang memeriksa sengketa yang diajukan tersebut meninggal dunia atau mengalami cacat hukum, maka dia boleh diganti. Cacat tetap yang tidak bisa membuat dia melanjutkan pemeriksaan atau menyelesaikan persidangan atau menyelesaikan pemeriksaan sengketa yang diajukan tersebut. Yang kedua, mengundurkan diri karena diingkari atau karena adanya conflict of interest. Nah, yang pertama tadi mungkin ada dia menyadari secara langsung bahwa arbiter yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum atau memiliki conflict of interest dengan perkara yang sedang dan akan diselesaikannya, maka dia bisa mengundurkan diri secara langsung, dan atau penyebab penggantiannya itu karena adanya conflict of interest yang diajukan, yang diputuskan misalnya berdasarkan oleh rekomendasi Dewan Kehormatan atau Komisi Kehormatan. Nah, apabila ketua majelis yang diganti, nah ini ketika yang misalnya yang diingkari itu adalah ketua majelis, maka akan berimplikasi pada semua sidang mendengarkan saksi dapat diulang. Nah, ketika ada frasa dapat, artinya bisa diulang, bisa tidak. Tergantung kepada para majelis arbiter yang tersisa apakah mengulang pemeriksaan, dan tentunya akan meminta kesepakatan dari para pihak yang sedang bersengketa. Nah, apabila anggota majelis yang diganti, arbiter yang lain memberikan penjelasan kepada arbiter baru tersebut terkait semua hasil persidangan. Artinya di sini ada suatu ketentuan mutlak, ketika majelis yang diganti, ketua majelis yang diganti, maka semua persidangan bersangkutan dengan saksi bisa diulang, bisa juga tidak, tergantung kepada ketua majelis yang akan masuk. Nah, tetapi ketika anggota majelis yang diganti, maka dia tidak akan ada kesempatan untuk meminta atau pemeriksaan saksi, tetapi cukup mendengarkan penjelasan dari arbiter yang lain saja. Nah, selanjutnya kita lihat tentang ketentuan umum persidangan. Setelah majelis terbentuk, maka majelis dapat melaksanakan kewenangan Bani sehubungan dengan pemeriksaan perkara, yaitu persidangan dilaksanakan dalam bentuk persidangan tertutup, memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak, menentukan tempat persidangan dan bahasa yang digunakan, hukum yang berlaku, amicable compression atau ex aequo et bono. Nah, ini adalah tentang ketentuan umum persidangan. Selanjutnya kita lihat tentang permohonan arbitrase. Nah, permohonan arbitrase ini juga bisa dilihat lagi ke dalam video 6 pembelajaran yang sudah saya sampaikan atau saya paparkan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama harus ada nama, alamat, dan para pihak, keterangan tentang fakta-fakta mendukung permohonan arbitrase, butir-butir permasalahan, besarnya tuntutan yang dituntut. Terus selanjutnya adalah uraian, selanjutnya jawaban. Setelah tadi ada permohonan, sekarang jawaban. Kita lihat
uraian pendapat tentang penerimaan atau pembantahan terhadap permohonan arbitrase, dapat juga mengajukan eksepsi terhadap permohonan arbitrase, dan dapat juga mengajukan permohonan rekonvensi. Nah, ini tidak ada beda dengan alur pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Selanjutnya, upaya mencari penyelesaian damai. Nah, apa itu upaya mencari penyelesaian damai? Yang pertama, majelis wajib mengupayakan upaya penyelesaian secara damai kepada seluruh proses persidangan. Artinya ada suatu keadaan atau suatu kondisi bahwa majelis tersebut pertama sekali di dalam pemeriksaan sengketa tersebut harus menyampaikan kepada para pihak ada suatu perdamaian yang diusahakan oleh majelis arbitrasi tersebut. Nah, apabila para pihak mekanisme upaya damai ini bisa dilakukan melalui mediasi misalnya, atau melalui konsultasi, atau melalui negosiasi. Nah, tergantung kepada majelis bagaimana apa dan siapa yang ditentukan pada saat itu. Kalau melakukan mediasi tentu diserahkan kepada mediator atau menunjuk salah satu majelis sebagai seorang mediator di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, apabila para pihak mencapai suatu kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut akan dituangkan dalam putusan. Nah, ini lebih kurangnya sama dengan akta pandading kalau di dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri, atau sama juga dengan homoglasi di dalam perkara kepailitan atau PKPU. Nanti bisa saudara pelajari dalam mata kuliah yang lain. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka proses pemeriksaan arbitrase akan dilanjutkan. Nah, apabila upaya perdamaian tidak berhasil, tentu akan masuk kepada pokok perkara, berbicara tentang pembuktian, berbicara tentang place of name dan lain sebagainya, mananya sebagai tergantung terhadap apa yang dibutuhkan oleh majelis arbitrasi tersebut di dalam mencari suatu keadaan hukum yang benar-benar bisa membuktikan bahwa masing-masing pihak ini berdiri atas suatu kebenaran yang mereka ajukan. Yang selanjutnya kita lihat ada kelalaian para pihak. Apa kelalaian para pihak yang ada di dalam proses penyelesaian secara arbitrase atau proses penyelesaian di luar pengadilan ini? Yang pertama, apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir sementara telah dipanggil secara patut, maka permohonan arbitrase gugur. Nah, ini ada suatu keadaan mengadopsi apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri ketika pembukaan sidang pertama. Seorang penggugat tidak datang, padahal dia sudah dipanggil secara patut, dengan dibuktikan oleh adanya suatu relas panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengadilan, maka gugatan tersebut digugurkan pada sidang pertama karena si penggugat tersendiri dianggap bukanlah seorang penggugat beretikat baik untuk menyelesaikan persoalannya atau persengketaannya. Begitu juga dengan hal di dalam penyelesaian sengketa bani, maka arbitrase atau bani, apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama, dia dipanggil sudah patut, maka permohonannya digugurkan, permohonan arbitrase yang bersangkutan digugurkan. Nah, bagaimana ketentuannya jika yang tidak datang itu adalah termohon? Maka termohon yang sudah dipanggil secara patut tersebut akan dipanggil kembali untuk hadir, dan apabila sudah dipanggil untuk kedua kalinya termohon tetap tidak hadir, maka majelis akan meneruskan persidangan tanpa kehadiran termohon. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di dalam pengadilan negeri para pihak tersebut khususnya kepada tergugat jika tidak hadir di dalam persidangan pertama maka dipanggil pada persidangan kedua. Jika juga persidangan kedua juga belum hadir, maka majelis akan melakukan pemanggilan kembali secara patut untuk yang ketiga kalinya. Ketika panggilan yang ketiga ini juga tidak dihadiri oleh para pihak dalam arti kata adalah tergugat, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran tergugat. Nah, kalau di dalam arbitrase, maka arbiter cukup memanggil sebanyak 2 kali saja. Ketika panggilan yang kedua tidak diindahkan, maka majelis arbitrasi akan melanjutkan proses pemeriksaan sengketa tersebut. Selanjutnya kita lihat tentang pembuktian. Apa yang akan dibuktikan oleh
para pihak di dalam suatu sengketa arbitrase. Nah, yang pertama, setiap pihak tentu wajib menjelaskan posisi masing-masing dan mengajukan bukti-bukti tentang apa yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan ke majelis arbitrase tersebut. Nah, majelis dapat meminta ringkasan atau daftar bukti yang diajukan oleh para pihak. Dapat mengajukan saksi fakta ataupun saksi ahli. Ini tidak ada perbedaan yang signifikan atau yang cukup jomplang dengan apa yang dilakukan dalam sisi pembuktian di pengadilan negeri. Di dalam penyelesaian proses sengketa secara arbitrase juga dikenal ada namanya pemeriksaan setempat. Nah, para pihak dapat memohonkan pemeriksaan setempat kepada majelis. Nah, majelis dapat meminta agar dilakukan pemeriksaan setempat. Jadi di dalam pemeriksaan setempat di arbitrase itu ada dua mekanisme yang dikenal. Yang pertama ada atas permintaan para pihak yang diajukan kepada majelis arbitrase. Atau yang kedua atas permintaan majelis arbitrase kepada para pihak, karena mungkin majelis arbitrase dapat meminta agar dilakukan pemeriksaan setempat yang mungkin di mana menurut majelis arbitrase untuk melihat kebenaran dari apa yang diajukan oleh para pihak ini, maka harus dilakukan pemeriksaan setempat atau place of name, maka dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Nah, itu ada dua mekanisme pelaksanaan pemeriksaan setempat. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya pemeriksaan setempat? Biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada para pihak secara bersama-sama. Kenapa dilakukan secara bersama-sama? Karena majelis arbitrase melihat atau menilai kepentingan tersebut adalah untuk kepentingan bersama-sama di dalam memutuskan sengketa. Selanjutnya tentang putusan arbitrase. Nah, putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penutupan sidang atau penyampaian kesimpulan. Di sini ditegaskan bahwa sejak penutupan sidang atau penyampaian kesimpulan, paling lama majelis arbitrase harus memutuskan sengketa tersebut adalah 30 hari. Dapat diperpanjang apabila dibutuhkan oleh majelis. Majelis juga dapat mengeluarkan putusan sela atau putusan provisi tergantung kepada pertimbangan majelis di dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah putusan, apa yang harus dilakukan? Ada yang pasca putusan diucapkan adalah pertama penyampaian kopi putusan, yang kedua ada koreksi administratif, yang ketiga ada pendaftaran putusan di pengadilan negeri, yang keempat ada pelaksanaan putusan. Nah, kita lihat satu-satu. Penyampaian kopi putusan maksud di sini adalah penyampaian kopi putusan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang telah diadili atau diselesaikan melalui proses arbitrase melalui BANI. Maka BANI menyampaikan kopi putusan kepada masing-masing pihak tersebut, baik pemohon ataupun termohon. Yang kedua ada koreksi administratif. Nah, koreksi administratif di sini maksudnya adalah mungkin di dalam pengetikan putusan-putusan tersebut ada terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan atau kesalahan-kesalahan yang artinya tidak terlalu substansial, yang artinya tidak merubah isi dari putusan tersebut, tidak merubah amar diktum ataupun isi putusan arbitrase yang ada, tetapi koreksinya pada kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin tidak disengaja di dalam pengetikan putusan tersebut. Yang ketiga adalah pendaftaran putusan di pengadilan negeri. Nah, selanjutnya setelah diputuskan tadi, maka arbiter atau melalui kuasanya harus mengajukan pendaftaran putusan di pengadilan negeri di mana objek sengketa itu berada. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Nah, pelaksanaan putusan ini bisa secara sukarela dilaksanakan oleh para pihak atau melalui upaya paksa pengadilan negeri setempat. Nah, selanjutnya apa yang ada di dalam rule and procedure BANI? Selanjutnya adalah tentang pendapat yang mengikat. Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan pendapat yang mengikat yang diajukan oleh para pihak mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan perjanjian. Dasar hukumnya ada pasal 52 dan 53 Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, pendapat yang mengikat ini seperti
bisa kita lihat mungkin layaknya seperti fatwa pengadilan atau fatwa Mahkamah Agung yang dimintakan oleh suatu sengketa yang sedang terjadi. Nah, di dalam penyelesaian sengketa bani juga ada dalam penyelesaian sengketa arbitrase atau penafsiran perjanjian arbitrase, para pihak yang berkepentingan terhadap penafsiran tersebut dapat mengajukan suatu pendapat yang mengikat, permintaan pendapat yang mengikat kepada bani. Nah, kekuatan pendapat yang mengikat yang pertama final and binding, sama dengan putusan sifatnya. Yang kedua, mengikat bagaikan perjanjian yang dianggap melekat pada perjanjian. Dan pelaksanaannya atas itikat baik para pihak. Dan prosedur pengajuan pendapat yang mengikat. Para pihak mengajukan permohonan secara bersama-sama. Artinya sama-sama mengajukan tetapi tidak masing-masing. Ada suatu keadaan para pihak mungkin mengalami suatu kebuntuan terhadap penafsiran perjanjian atau suatu keadaan yang stagnan, maka para pihak dapat bersama-sama mengajukan suatu permintaan pendapat yang mengikat kepada bani di dalam hal penafsiran perjanjian yang menjadi suatu perbedaan pendapat di antara para pihak tersebut, tetapi juga nanti para pihak tersebut harus mengakui dan terikat kepada pendapat yang dikeluarkan oleh bani tersebut. Dan bagaimana caranya? Itu caranya pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diajukan dan dapat dilakukan pertemuan klarifikasi baik atas perintah tim penyusun atau permintaan para pihak. Nah, demikian apa yang ada di dalam materi kita pada pertemuan perkuliahan yang ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini di dalam video pembelajaran yang tidak bosan-bosannya saya buat ini adalah memiliki atau mempunyai suatu manfaat kepada saudara-saudari sekalian di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan juga tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi suatu profesi bagi saudara-saudari ke depannya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan bagi sobat-sobat YouTuber sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam video perkuliahan atau video pembelajaran daring ini ada suatu penambahan wawasan bagi teman-teman sekalian untuk dapat melihat bagaimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu hal yang dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi bagaimana seharusnya majelis ini dilakukan. Maka mudah-mudahan video pembelajaran ini banyak manfaatnya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.